Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom Minang. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh dulu ya, Dek. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita mau undang dulu adik-adik kita berdiri ya, Laskar Kristus ya. Laskar Kristus. Laskar Kristus. Yes. Yes. Oke, kurang semangat Inang. Inang Oke. harus yang kencang. Iya ya. Laskar Kristus. Yes. Oke, kita mau hitung 1 sampai 3. Kita mau undang abang musik kita dulu ya. Oke. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, musik. Oke, tepuk tangannya, kita mau nyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Sama bahasa Bataknya ya, Dek. Yang semangat nyanyinya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas niroha, marlas niroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas niroha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Oke, kita mau nyanyi lagu kedua, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke, kita duduk ya, Dek. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu ya, Nang ya. Mungkin ada di minggu ini adik-adik sekolah minggu kita yang berulang tahun. Atau mungkin ada juga orang tua yang berulang tahun ya.
Kita mengucapkan selamat ulang tahun. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, bikin sikap doanya. Kita mau bernyanyi dari buku nyanyian nomor 475 ayat 1. Aku ikut kau selalu, Yesus juru selamatku. Ku takkan meninggalkanmu, Engkau Tuhan penebus. Aku ini muridmu, aku ini muridmu. Aku ikut kau selalu, Yesus juru selamatku. Oke, sebelum kita ibadah, kita mau berdoa. Kita satukan hati buat sikap doanya ya anak-anak kita yang ada di rumah. Ayo kita buat sikap doa. Kita mau mulai ibadah. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Allah kami yang sudah memberikan kepada kami kehidupan sampai pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh beribadah di hari ini. Biarlah sukacita Allah memberkati menyertai kami, bahkan anak-anak kami yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir pada ibadah kami ini untuk boleh menjadi sukacita bagi kami, hormat kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati setiap kami, guru-guru sekolah minggu dan juga semua tim yang akan memulai ibadah kami saat ini. Biarlah menjadi hormat, kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi. Semua buka buku nyanyiannya nomor 9 ayat 1 sampai 2. Nanti ayat 2 berdiri ya semua ya adik-adik ya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 9 ayat 1 sampai 2. Ku puji kasih setia
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. amin. Silahkan duduk. Anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah dibuka hukum Tauratnya. Hukum Taurat atau titah pada hari ini ialah hukum Taurat yang ketiga. Anak-anak sekolah minggu semuanya mendengarkan ya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Itulah titah Allah. Mari kita berdoa. Sama-sama kita ucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya, kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 171 ayat 1 sambil bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk minta pengampunan dosa. Sama-sama kita ucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silahkan duduk. kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 515 ayat 1. Semua bernyanyi anak. Dengan sungguh beritakan Kristus telah menang, memberikan pengampunan dosa dihapusnya. Di dalam nama Yesuslah ada kemenangan. Dengan sungguh beritakan Kristus telah menang. Anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita. Epistel atau ayat bulanan untuk bulan Maret ialah Roma pasal 3 ayat 24. Roma pasal 3 ayat 24. Beginilah firman Tuhan.
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi Nang bacakan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itulah firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 549 ayat 1. Anak-anak kami sambil berdiri ya, Dek. Ayat 1 saja. Walaupun aku anak kecil, kepada Yesus aku pergi. Hanyalah Dia ku turuti, sampai ke surga aku nanti. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku. Pakai hidupku, terimalah, memuji Engkau selamanya. Adik-adik kami semuanya berdiri di tempatnya masing-masing. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Sama-sama kita ucapkan, aku percaya, dua-dua ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Ya, buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah, dengar-dengaran ya adik-adik. Kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Pertama, adik-adik sekolah minggu hingga saat ini adik-adik masih ibadah di rumah. Nah, walaupun kita ibadah di rumah, kita harus semangat, sungguh-sungguh, setia memuji Tuhan setiap minggunya. Dan juga hingga saat ini juga kita masih hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, untuk itu adik-adik di rumah semuanya harus jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu ada 3. 1, memakai masker. 2, rajin cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjauhkan diri dari kerumunan atau menjaga jarak. Nah, untuk anak-anak kami kelas 6, kami ingatkan kembali untuk tetap menghafal titah pertama sampai 10 dan doa Bapak kami, pengakuan iman rasuli. Nah, itu untuk modal anak-anak kami kelas 6 masuk ke jenjang anak remaja nantinya. Itu harus dihafal ya adik-adik. Nah, cukup sekian warta anak sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 464 ayat 1 sampai 2. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku berserah
Apa kabar? Mahanaim, mohon maaf ya. Perjumpaan kemarin bersama Amang Pendeta Yobel, Mahanaim gak bisa datang. Mahanaim rindu deh sama teman-teman. Makanya hari ini Mahanaim kembali bertemu dengan kalian. Mahanaim pasti percaya teman-teman semua semangat. Untuk itu Mahanaim mau sapa lagi. Hai teman-teman. Loh, kok ada yang gak semangat? Ntar Mahanaim pergi lagi loh. Sekali lagi ya. Hai teman-teman. Nah gitu dong. Selamat hari Minggu. Ngomong-ngomong, Amang Pendeta Yobel mana ya? Kok cuma saya yang nongol? Amang Pendeta Yobel, di mana ya Amang itu ya? Hei, apa Mahanaim? Kau cari-cari saya. Kau mau coba-coba rebut panggung khotbah saya ya? Jangan gitu dong, kita harus bersama. Karena kedatanganmu sungguh dinantikan oleh anak-anak sekolah minggu. Tadi kamu sudah sapa belum adik-adik sekolah minggu, teman-temanmu? Sudah dong Amang. Sepertinya mereka bersuka cita. Mudah-mudahan sukacitanya tetap dalam mendengarkan firman Tuhan. Oke. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Oke? Biar Amang yang pimpin. Ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami Tuhan kembali persekutukan di dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun kami masih beribadah melalui ibadah online, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk terus bersuka cita dan bersemangat memuji Tuhan. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami agar kami mengerti firman-Mu dan kami dikuatkan melakukannya. Berikan kami kedisiplinan, ketertiban agar kami dalam mendengarkan firman-Mu tidak lasak, tidak jalan-jalan ke sana kemari, tidak ribut-ribut, tapi duduk baik mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Nah sekarang Mahanaim, Amang mau baca firman Tuhan dulu. Firman Tuhan kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 50. Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Nah untuk itu adik-adik yang di rumah semuanya, mari kita bersama-sama membacakannya. Sama-sama saja semua membaca, kita bersama-sama mulai dari ayat 43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua-belas murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan dia.
Demikian firman Tuhan. Ya, ngomong-ngomong Mahanaim, kamu tahu nggak siapa itu Yudas Iskariot? Tahu dong Amang, dia itu murid Yesus yang jahat. Aku benci deh sama Yudas Iskariot itu. Loh, kok segitunya kali? Emang kamu diapain sama Yudas Iskariot? Iya, dia itu murid yang menjual Yesus dengan uang 30 perak. Akhirnya Yesus ditangkap dan dihukum mati. Gara-gara Yudas Iskariot itulah itu. Makanya aku benci kali sama dia. Kau macam betul aja Mahanaim. Kirain tadi Yudas Iskariot jahat samamu. Ya pokoknya dia jahat. Gak suka aku sama dia. Gara-gara dia Yesus ditangkap. Ya, kalaupun Yudas Iskariot seperti itu, tapi Mahanaim gak boleh ngomong gitu. Karena tanpa Mahanaim sadari, di zaman sekarang ini banyak loh orang-orang Kristen yang kayak Yudas Iskariot. Ah, masa sih Mang? Mana ada orang Kristen sekarang yang menjual Yesus? Ah, kau salah. Lagi pula jangan cuma salahkan Yudas dong. Murid-murid lain juga. Enggak, cuma Yudas yang menjual Yesus. Nah sekarang Mahanaim, Amang mau suruh nih Mahanaim. Coba dulu baca ayat 50 ya Mahanaim. Bersama adik-adik di rumah. Kita sama-sama dengan Mahanaim baca ayat 50. Bersama-sama, baca nih Mahanaim. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, murid-murid lain juga lari meninggalkan Yesus. Bukan Yudas Iskariot aja loh. Makanya jangan hanya benci sama Yudas Iskariot. 11 lagi lari. Emang kemana yang 11 lagi? Iya ya Mang. Nah itu. Murid-murid Yesus itu, Yudas Iskariot itu menggambarkan kita juga. Makanya Amang bilang tadi, sekarang juga banyak loh yang seperti Yudas Iskariot. Banyak seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Emang gimana cara orang Kristen sekarang menjual dan menyangkal Yesus Amang? Nah itu yang mau kita lihat melalui firman Tuhan hari ini. Makanya firman Tuhan hari ini mau mengajak Mahanaim dan semua adik-adik sekolah minggu di rumah untuk menjadi murid Yesus yang setia. Jangan mengkhianati Yesus, jangan menyangkal Yesus, dan jangan melarikan diri dari Yesus kayak murid-murid yang tadi. Yang pertama pesan firman Tuhan buat Mahanaim dan buat teman-teman semua, menjadi murid Yesus yang setia. Mahanaim pernah dengar enggak? Ada orang yang akhirnya pindah agama karena cewek. Ah masa sih Mang? Mana pula bisa kayak gitu? Kau kan karena masih anak-anak Mahanaim. Nanti nih kau sudah besar, jumpamu cewek yang cantik kali. Lalu ternyata dia beda agama denganmu. Jangan-jangan kau mau jadi ikut agama dia gara-gara supaya kau jadi sama dia. Enggak Amang, aku enggak mau aku seperti itu. Iya janji ya. Nah itu yang setia. Jangan meninggalkan imanmu, jangan meninggalkan Yesus hanya karena cinta contoh. Hanya karena harta. Ada orang ditawari jabatan, kau mau enggak jadi jabatan ini? Gaji ratusan juta, tapi kau pindah agama. Ada loh yang mau Mahanaim. Itu termasuk orang seperti Yudas Iskariot yang menjual imannya, menjual Yesus demi uang, ya kan? Nah, makanya murid-murid sekarang sekolah minggu, ya kalau kalian masih kecil, masih sangat cinta-cinta dan semangatnya dengan Yesus, tapi besar nanti banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan. Makanya firman Tuhan mengajak kita, kalau tadi Mahanaim bilang benci sama Yudas Iskariot, makanya jangan jadi Yudas Iskariot juga gitu. Itu pesan pertama. Setialah menjadi murid Yesus sampai akhir. Sampai nafas terakhir. Mahanaim harus jadi murid Yesus. Gimana Mahanaim? Iya Amang, aku janji. Secantik apapun cewek itu, aku enggak mau kalau dia bukan satu iman.
Kok jadi centang cewek sekarang? Tadi kan Amang cuma contoh. Iya, aku jadi kepikiran ke situ, Amang. Hahaha, kau masih anak-anak udah kepikiran cewek. Udah gimana kita ini? Intinya pokoknya Mahanaim harus setia sama iman kepada Tuhan. Apapun godaannya harus setia sampai akhir. Oke? Iya, iya, Mang. Oke, Mang. Hei kawan-kawan, ya kita harus setia ya. Sampai akhir kita harus jadi murid Yesus yang setia. Oke? Ada amin? Amin, gitu dong. Udah, Mang. Udah kuajak teman-temanku. Nah gitu. Nah yang kedua Mahanaim, firman Tuhan mau mengajak kita menjadi murid yang setia itu harus selalu menunjukkan identitas kita sebagai murid Yesus. Mahanaim itu harus selalu menunjukkan bahwa Mahanaim itu murid Yesus. Mahanaim itu orang Kristen. Tahu nggak caranya Mahanaim? Tahu dong, Amang. Gimana caranya? Aku ke sekolah bawa salib besar-besar. Kalau aku kemana-mana, ku bawalah Alkitabku. Ku bilang sama semua orang, woi, aku ini Kristen loh. Terus marah balangannya kau Mahanaim. Bukan itu caranya, capek kali kau bawa salib kemana-mana hanya supaya menunjukkan kau Kristen. Kau pergi belajar ke sekolah, kau bawa salib, kau bawa Alkitab. Kau pergi ke pajak, kau bawa itu. Kau bilang-bilang semua orang, kau bawa toa. Aku Kristen loh. Bukan itu caranya Mahanaim. Lalu gimana dong, Amang? Kok aku salah terus di mata Amang? Bukan salah terus. Amang itu mau membenarkan. Jangan langsung mendili lah. Artinya menunjukkan identitas menjadi pengikut Yesus itu bukan seperti itu. Caranya kasihi semua orang. Gak usah harus tunjukkan aku itu Kristen loh weh. Gak usah. Kasihi semua orang. Rajin berdoa. Ketika mau makan kau berdoa. Adalah orang seperti itu. Karena dia makan di rumah makan yang bukan rumah makan Kristen. Takut dia berdoa. Entah rumah makan apa lah namanya itu kan. Karena gak ada orang Kristen di situ, takut dia berdoa. Kenapa harus takut kan? Ya rajin berdoa dimanapun, kapanpun berdoa. Rajin ibadah. Rajin baca firman. Dan hidup sesuai firman dengan mengasihi semua orang. Tanpa pilih-pilih agama. Masa sih, Amang? Jadi agama lain juga kita harus kasihi. Kan kita beda iman sama mereka. Ya memang kita beda iman dengan agama lain, tapi harus kasihi. Tadi lihat, Yesus marah ketika ada orang yang bawa pedang, menghunus pedang itu sehingga apa? Pinggolnya, telinganya putus kan? Yesus mau bilang, kalau setia sama Yesus bukan harus menjelek-jelekkan orang lain. Kalau kau cinta sama agamamu bukan berarti kau harus menjelekkan agama orang lain, bukan. Gitu loh. Jadi nggak harus aku Kristen maka agama lain harus kau serang, bukan, itu salah. Justru Yesus mau bilang kalau memang kau Kristen setia sama Yesus, kasihi semua orang, doakan semua orang. Kalau ada temanmu yang agamanya beda, doakan dia, kasihi dia, gitu. Jangan agamamu ini, agamaku ini, nggak boleh. Nggak boleh perang-perang agama, itu nggak boleh, dilarang Tuhan. Tadi Tuhan bilang nggak usah pakai pedang, gitu, nggak usah. Artinya kalau Mahanaim cinta Tuhan, nggak usah jelek-jelekkan orang. Cintai Tuhan dengan mencintai orang lain, mengasihi orang lain. Setia kepada imanmu artinya setia mengasihi semua orang. Rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca firman. Udah ngerti Mahanaim? Iya, Mang, iya, Mang. Kupikir-pikir pun tadi susah juga aku kalau ke sekolah harus bawa salib besar. Jadi bahan tontonan aku ya. Nah gitu, makanya tadi bukan Mahanaim serba salah di mata Amang. Amang cuma mau meluruskan. Setia kepada iman, ya kasihi semua orang. Berdoa bagi semua orang. Dan rajin berdoa, rajin ibadah, rajin baca firman. Itu yang kedua Mahanaim. Lalu yang ketiga apa, Amang? Kan biasanya Amang bikin 3 pesan. Kau pandai-pandaian.
Terus kau tahu-tahunya semua. Iyalah, seterus emang kalau khotbah bikin 3 pesan. Makanya apa dong pesan ketiga? Iya sabar, ini mau Amang bilang nih pesan ketiganya apa. Ya artinya setia kepada Tuhan, setia kepada iman, ya gak usah jauh-jauh. Setia kepada orang tua, setia kepada bapak ibu guru. Aku setianya aku sama mamaku, Amang. Ku ciumnya mamaku terus. Si Judas aja tadi diciumnya Tuhan Yesus. Padahal ciumnya cium pengkhianatan. Jangan pikir kalau cium-cium itu sudah setia. Lo kan aku salah terus. Bukan salah. Artinya mencintai orang tua itu bukan harus dipeluk mamanya, dicium mamanya. Itu oke-oke saja. Tapi setia kepada orang tua, mendengarkan nasihatnya, patuh, sopan, gitu. Setia kepada bapak ibu guru, tetap semangat belajar. Kan apalagi kalian Mahanaim dan kawan-kawan masih daring. Sebentar-sebentar boleh tatap muka, sebentar-sebentar enggak boleh. Memang sih bingung ya. Tapi tetap semangat. Tetap setia kepada status kita sebagai pelajar. Jangan jemu-jemu. Setia kepada Tuhan artinya setia kepada tanggung jawab. Tanggung jawab Mahanaim sebagai anak apa? Hormat orang tua, Mang. Rajin belajar. Nah itu artinya setia kepada Tuhan. Hormati orang tuamu, patuhi, sayangi, rajin belajar. Tuntut ilmu, kalaupun masih daring, jangan jadi darting. Kau ngerti gak darting? Iya, darah tinggi. Mamaku darah tinggi terus ngajari aku. Ya sabar, mama mungkin capek juga. Hibur mama gitu. Jangan mama darting, kau pun darting juga. Bapak darting juga. Jadi keluarga darting nanti jadinya kan. Tetap bawa sukacita. Kalaupun situasi ini membuat kita jenuh, bosan, setialah kepada tugas dan tanggung jawab. Hormati orang tua dan rajin belajar, menuntut ilmu. Semangat terus mencapai masa depan. Oke, Mahanaim. Oke, Amang. Aku mau bilang sama teman-teman supaya mari teman-teman. Tadi ada 3 pesan Amang Pendeta Yobel bilang. Yang pertama, setia kepada Tuhan artinya tetap mengimani Yesus sampai akhir. Jangan tergoda oleh apapun. Yang kedua, setia kepada Yesus artinya kita harus hidup mengasihi semua orang, bukan berperang, bukan berantam, dan hidup di dalam rajin dalam ibadah, rajin berdoa, dan rajin baca Alkitab. Yang ketiga, setia kepada Yesus artinya setia kepada tanggung jawab kita sebagai anak dengan menghormati orang tua dan setia kepada Bapak Ibu guru dengan terus semangat belajar. Nah, kayaknya kau udah besar harus jadi pendeta juga. Udah lebih pintar kau tengok berkhotbah dari aku. Oke? Nah, itulah khotbah firman Tuhan kita hari ini. Semoga Mahanaim dan semua adik-adik sekolah minggu di rumah menjadi murid yang setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, puji syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami menjadi murid yang setia. Murid yang setia akan setia selalu mengimani Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun tantangan, apapun godaan, kami tetap setia mengimani Yesus sampai akhir hidup kami. Dan untuk menunjukkan kesetiaan kami, ajari kami untuk hidup meneladani kasih-Mu, mengasihi semua orang tanpa memandang perbedaan. Menunjukkan hidup kami adalah hidup yang penuh dengan ibadah, dengan hidup yang rajin berdoa, rajin beribadah, dan rajin membaca firman serta menghidupinya. Dan kesetiaan itu juga Tuhan harus kami tunjukkan dengan setia kepada tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai anak kami harus menghormati orang tua. Sebagai murid kami harus menghormati Bapak Ibu guru dan terus semangat belajar di tengah-tengah proses belajar mengajar yang kami hadapi saat ini. Untuk itu mampukan kami Bapa memahami firman-Mu dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman.
Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, bahkan setiap perjalanan kami, harapan dan impian cita-cita kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Mampukan, kuatkan kami menjalani segalanya di tengah banyaknya tantangan, tapi kami yakin dan percaya bersama Tuhan kami akan dimenangkan. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari 753 ayat 1 tambah 3. Tapi sebelumnya kita angkat dulu persembahan kita. Semuanya berikan yang terbaik buat Tuhan. Ayo kita angkat dulu persembahannya dan kita ucapkan dulu janji kita kepada Tuhan. Ayo angkat semua persembahannya. Kita ucapkan janji kita kepada Tuhan. Hupele hondo pele aku dan margabus au Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 757 ayat 1 tambah 3. Nanti ayat 3 semuanya berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Harga
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.